Berikut ini adalah langkah mudah melaporkan PPh21, PPh unifikasi di Cortex. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini di Text Education section, kita akan membahas bagaimana cara melaporkan PPh21, PPh unifikasi di Cortex. Oke, kita langsung aja praktekkan. Kita buka Cortex dari PIC ataupun orang yang ditunjuk oleh PIC untuk mewakili perusahaan. Setelah kita buka, kita jangan lupa mengganti ke perusahaan yang mau kita laporkan. Setelah kita ganti, kita masuk ke menu IBUPOT. Di sini menu untuk membuat semua bukti potong. BPPO adalah membuat bukti potong unifikasi 234 ayat 2 di sini. Kalau membuat 21 nih ada banyak banget pilihannya. Pertama 21 untuk pegawai tetap, kedua 21 untuk pegawai selain pegawai tetap, kemudian 26, kemudian bagi karyawan yang berakhir bekerja itu bisa dibuatkan langsung A1-nya, bisa masuk ke menu ini. Kemudian bagi karyawan A2 yang terakhir bekerja bisa langsung juga dibuatkan. Nah, sekarang kita langsung praktek bagaimana cara membuat PPh 21 karyawan. Kita masuk ke IBUPOT, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ya, kita sabar tunggu loadingnya. Jika karyawannya dikit, kita bisa input one by one. Jika karyawannya banyak, kita bisa input dengan cara menggunakan import XML. Seperti yang kita informasikan sebelumnya, gimana sih cara kita mendapatkan format XML? Kita masuk ke menu ini, udah disiapkan oleh Dirjen Pajak, tinggal kita pilih format yang sesuai. Nah, kita download dulu yang PPh21 bulanan pegawai tetap, download file. Nanti akan berupa Excel. Berbeda dengan faktur pajak keluaran ada konverternya, ada aplikasinya untuk mengkonvert dari Excel menjadi XML. Tapi kalau ini beda. Dari download file kita dapatnya berupa Excel aja. Nanti Excel-nya kita tinggal save as menjadi XML. Seperti sebelum-sebelumnya ketika mengkonversi dari Excel menjadi CSV. Kita tinggal save as file Excel tersebut menjadi XML ya. Oke, kita tunggu. Kita masih belum masuk ya. Kita ulang sekali lagi. Ya, kita harus sabar-sabar. Oke, setelah kita masuk ke menu ini, kita ada beberapa pilihan menu. Ini belum terbit, telah terbit, dan tidak valid. Jika ada yang tidak valid, akan masuk ke tidak valid. Jika pada saat kita pertama kali input, kita akan masuk ke belum terbit. Kemudian kita terbitkan, masuk ke pilihan telah terbit. Sekarang kita coba input dulu ya. Kita klik input, kemudian kita pilih masanya, masa Januari 2025. Kemudian kita pilih pegawainya asing atau tidak asing, tidak. Nah, kemudian kita masukkan NPWP. Di sini yang dimasuk NPWP karyawan adalah sekarang sudah menggunakan NIK. Jadi bukan NPWP yang dulu ya, yang 15 digit, tapi udah langsung menggunakan NIK dari karyawan tersebut. Oke, kita masukkan NIK-nya. Kalau valid akan keluar langsung nama, alamat. Kemudian kita bisa ganti status PTKP-nya sesuai yang seharusnya. Kemudian kita masukkan posisinya, staff atau manager atau direktur ya. Nah, kemudian kita masukkan fasilitasnya. Jika ada fasilitas, kita masukkan. Ini normalnya tanpa fasilitas ya, kecuali nanti ada ditanggung pemerintah lagi. Kemudian nama objek pajaknya pegawai ya. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Kemudian penghasilan brutonya kita masukkan. Nah, dia akan otomatis menghitung ya. Kemudian NITku kita masukkan NITku dari perusahaannya ya. Kemudian kita klik tombol submit. Kita langsung praktek juga bagaimana cara mengimpor XML ya. Oke, sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu file Excel-nya. Isinya sangat gampang dan sangat mudah. Kita buka file Excel yang sudah disiapkan oleh DJP.
Di sisi sebelah kiri kita isikan NPWP 16 digit, NPWP 15 digit ditambahkan angka 0 di belakangnya. Kemudian di bawahnya ada template yang harus kita isi. Kita isi dengan masa pajak dan tahun pajaknya, disesuaikan dengan jumlah karyawan yang ada. Di sisi paling pojok ada rumusan yang sudah disiapkan oleh DJP terkait dengan tarif TER. Jika karyawannya lebih banyak, kita tambahkan di bawahnya. Kita tinggal copy rumus ini, tarik ke bawah sesuai dengan jumlah karyawan yang ada ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini untuk status pegawainya, resident ataupun foreigner. Nah, hal ini kita bisa lihat di referensi, resident ataupun foreigner ya. Kemudian di sini kita masukkan NIK ya, perhatikan sekali lagi bukan NPWP, tapi NIK. Kemudian untuk foreigner kita masukkan nomor paspor. Kemudian untuk status pegawainya kita masukkan status PTKP-nya ya, kita masukkan K1 ataupun TK0, kita masukkan yang sesuai. Kemudian kita masukkan posisi karyawan tersebut, staff atau manajer ataupun direktur. Kemudian sertifikat atau fasilitas ini jika ada kita masukkan, kita bisa lihat lagi di referensi NA TTP, ditanggung pemerintah ya. Kemudian kode objek pajaknya kita isikan sesuai, kita lihat lagi ke ref. Untuk pegawai tetap ya, karyawan yang menerima penghasilan berkesinambungan. Kita masukkan 21.100.01. Kemudian penghasilan kotornya kita masukkan. Ini ngikutin sesuai dengan konsep TER. Jadi kita masukkan seluruh penghasilan kotor. Misalnya ada bonus atau tunjangan, kita udah masukkan juga ke sini, ke penghasilan kotor. Tunjangan apa aja yang kita masukkan? BPJS kita masukkan juga ya, BPJS, JKK, JKM, BPJS Kesehatan kita masukkan ke sana. Kemudian tarifnya di sini otomatis menghitung, otomatis sesuai dengan rumus yang ada di samping ini. Kemudian ID TKO ini adalah ID 22 digit dari kode perusahaan. Kita masukkan NPWP 16 digit ditambahkan angka 0 di belakangnya, 6 angka 0 di belakangnya sampai 22 digit. Nah, kemudian kita masukkan tanggal pemotongan. Nah, simpel banget bukan? Nah, setelah udah selesai, kita jangan lupa save jadi XML. Kita save. Nah, yang ini perlu dihati-hati ketika kita nge-save, kita pilih filenya XML ya, yang XML data. Karena XML-nya juga ada XML spreadsheet 2023. Kita harus pilihnya XML data karena untuk jenis filenya sama tapi isinya pasti berbeda, Kakak. Jenis filenya sama-sama .xml tetapi isinya pasti berbeda. Jadi kita harus pakai XML data ya. Kita coba pakai XML explicit juga ya. Apa hasilnya? Nah, kita juga save yang benar ya, pakainya XML data. Nah, kita udah save yang sesuai. Nah, kemudian sekarang kita impor XML-nya. Kita mulai dulu dari yang salah ya. Kita impor data. Kemudian kita browse. Nah, kita browse juga yang NPWP-nya beda ya. Kita browse juga, kita masukkan yang NPWP-nya beda. Nah, kita lihat di XML monitoring. One valid operation. Kita di sini bisa cek kenapa sih gagalnya. Nilai NPWP tidak sama dengan yang login. Jadi, kalau NPWP-nya kita salah masukin atau salah kita masukin NPWP, akan ada notifikasi NPWP-nya nggak sama. Nah, kalau misalnya beda file XML-nya kita salah nge-save jenis XML, notifikasinya error XML dokumen. Jadi nggak kebaca, walaupun sama-sama XML, tapi karena salah, itu nggak kebaca. Nah, sekarang kita masukkan yang benar. Nah, kita lihat XML monitoringnya. Submitted finish, berarti sukses ya. Nah, kemudian kita refresh, kita muncul semua daftar karyawan yang udah kita buatkan, Ibu dipotong, ya kita tinggal menerbitkan dipotongnya. Kita pilih semuanya, kemudian kita pilih terbitkan. Nah, setelah sampai di tahap ini, udah sukses ya.
kita akan pindah ke telah terbit. Di sini udah masuk karyawannya sama PPh yang harus dibayarkan. Cuma Cortex masih error, hanya bisa sampai ke buat bukti potong, belum bisa buat SPT. Buatnya aja bisa, tetapi nggak bisa dilaporkan ya, nggak bisa dilaporkan karena hanya bisa di save aja, nggak bisa bayar, nggak bisa lapor. Jadi hanya bisa sampai ke buat bukti potong. Nah, mungkin di tanggal 10 itu udah ada kemajuan. Jadi kita buat dulu, kita submit terlebih dahulu bukti potongnya. Nanti di tanggal 10 tinggal kita buatkan SPT-nya dan kita bayarkan SPT-nya di tanggal 10 hari Senin nanti. Untuk menyicil kita buat dulu bukti potongnya ya guys. Sekarang kita langsung ke bukti unifikasi. Kalau unifikasi udah bisa buat bukti potong, udah bisa lapor, udah bisa bayar ya. Kita langsung ke unifikasi. Oke, sekarang kita mau buat bukti potong unifikasi. Kita masuk ke ibu pot, kita ubah nama perusahaan yang mau kita laporin, kemudian kita masuk ke ibu pot BPPU ya, ibu pot BPPU. Waduh, keluar. Ini error ya, kita login lagi. Ya, ini error, kita login lagi. Kita sabar-sabar aja menggunakan Cortex ya. Kalau misalnya logout, tinggal login lagi. Ya, kita coba login kembali ya guys. Setelah kita login, kita masuk ke ibu pot BPPU. Ya, kita sabar-sabar kalau koneksi lagi lemot ya. eh Logout sekali lagi, kita login lagi ya guys. Oke, kita lanjutkan. Setelah beberapa kali terlogout sendiri, kita login lagi. Nah, sekarang berhasil masuk kembali tanpa logout ya. Jadi tadi kalau misalnya ada error seperti itu ya dicoba. Kalau misalnya ternyata nggak bisa, ditunggu dulu aja, jangan dipaksa. Mungkin lagi error. Kita coba beberapa kali. Nah, di waktu yang berbeda ya. Kita tunggu dulu. Kita masuk ke ibu pot BPPU. Nah, setelah kita masuk ke ibu pot BPPU, kita jangan lupa pilih nama perusahaan yang sesuai, kemudian kita klik ibu pot BPPU ya. Kemudian kita masukin masanya Januari 2025, kemudian kita masukkan NPWP-nya. Nah, kemudian kita pilih NITKU-nya. Nah, kalau ada beberapa cabang, kita pilih yang utamanya aja ya. Nah, kemudian kita pilih ada fasilitas nggak, ada SKB nggak. Ini masih belum sempurna ya, sehingga SKB itu belum ada ya, fasilitas lainnya. Nah, kita belum bisa pakai SKB, jadi kita laporkannya tanpa fasilitas aja ya. Seharusnya kalau misalnya bisa ada SKB, kita seharusnya masukin SKB-nya ya, seperti JJP online sebelumnya ya. Maklum masih dalam proses pengembangan. Nah, kita bayarkan dulu yang kita bisa bayarkan. Kita masukkan dulu yang tanpa fasilitas, kemudian kita masukkan dan pilih objek yang sesuai. Ini kita sewa VO, sewa VO. Persewaan tanah atau bangunan, kita langsung pilih persewaan tanah dan bangunan dan otomatis dia 4 ayat 2 ya. Kemudian kita masukkan nominalnya 2 juta. Nah, otomatis dia menghitung 200.000. Nah, kemudian jenis dokumennya kita pilih tagihan ya. Tagihan atau faktur pajak ataupun yang lainnya yang sesuai dengan dokumen kalian. Mana lagi nih tagihannya? Kita ketik aja tagihan. Oke. Surat tagihan atau invoice ya. Aku sedikit bingung nih. Waktu mencari invoice nggak ada. Ternyata jadinya surat tagihan ya. Kemudian nomor dokumen. Kita masukin nomor dokumennya. Dan ini 16 Januari 2025. 16 Januari 2025. 16 Januari 2025. Kemudian nitku pemotong. Nitkunya kita. Kemudian kita klik submit. Nah, gimana kalau misalnya ternyata datanya banyak sama, kakak? Kita tinggal download di template XML, kemudian kita lihat dan cari bukti potong unifikasi, kemudian kita download file. Ini sama aja konsepnya dengan yang PPA 21 ya, kakak. Bentuknya berupa Excel, dan nanti tinggal dikonversi menjadi XML. Nah, kalau misalnya banyak seperti ini, Kak. Kita masukin, kita ganti NPWP-nya di atas, kita ganti masa dan tahunnya, kita masukkan NPWP lawan transaksi, kemudian kita masukkan ID TKU, jadi NPWP-nya ditambahkan angka 0 sebanyak 6 kali sehingga sejumlah 22 digit. Kemudian kita masukkan DTP ataupun NA.
Fasilitasnya ya masih saat ini ada dikit, ada 3 doang tadi jenis fasilitasnya ya. Nah, tadi kita lihat di manual kita input untuk SKB belum ada. Jadi kalaupun kita impor XML ada SKB-nya, kemungkinan berhasil tidak akan berhasil ya. Jadi yang untuk SKB nggak usah dilaporin dulu di awal-awal ini sampai kita bisa melaporkan yang ada SKB-nya ya. Biasanya kan kalau misalnya ada SKB tetap kita laporkan, nanti PPP-nya ada, PPh-nya nol karena ada SKB-nya. Tapi kali ini nggak usah dilaporin dulu karena ya belum bisa di Cortex-nya. Kita laporkan yang tanpa fasilitas ya, NA tanpa fasilitas. Kemudian kita masukkan kode objek pajaknya sesuai dengan referensi yang ada di sini. Nah, kemudian kita masukkan untuk DPP-nya. Untuk tarifnya seharusnya otomatis ya. Tarifnya seharusnya otomatis. Ya, tarifnya seharusnya otomatis ya sesuai ngikutin tarifnya. Di sini ada rumusannya. Nanti jangan lupa kalau misalnya ternyata lebih banyak daripada ini tinggal di copy ke bawah. Nah, kemudian kita masukkan untuk jenis dokumennya commercial invoice. Commercial invoice, coba kita lihat, benar nggak commercial invoice? Oke, commercial invoice itu surat tagihan ya. Lebih mudah impor ya, lebih familiar ya. Kita taunya commercial invoice ya, bukan surat tagihan. Sebenarnya sama aja ya. Kemudian nomor dokumen referensi, nomor invoice-nya, tanggal dokumennya, kemudian IDTKU pemotong yaitu kita, NPWP-nya kita, 16 digit ditambahkan angka 0 sebanyak 6 kali di belakangnya. Kemudian opsi pembayaran ini kita masukkan ref, opsi pembayarannya. Kita pilih N aja. Nanti kita akan bayar menggunakan e-billing ya. Kita bukan pakai deposit. Kemudian tanggal pemotongannya ya. Nah, kemudian kita save as SML. Setelah kita udah save as SML, kita import SML tersebut ke Cortex. Setelah kita berhasil melaporkan ke Cortex-nya, nah ini kan masuk ke dalam sama seperti tadi, belum terbit. Kita terbitkan terlebih dahulu, kita centang dulu. Ini nggak mau dicentang, buset. Oke, udah bisa disentang, kita klik tombol terbitkan. Kita masukkan penanda tangannya. Setelah kita masukkan sandi penandatangan, kita klik konfirmasi. Nah, kalau misalnya kemarin aku ngalamin nggak bisa tanda tangan, nggak bisa signing, ya udah biarin dulu, lupakan dulu, nanti kita lanjutkan di waktu yang lain. Kalau misalnya kita nggak bisa terbitkan ya. Nah, sekarang kita udah bisa terbitkan, kita masuk ke telah terbit, harusnya udah telah terbit. Dan kita cara downloadnya, PDF-nya gimana? Kita klik download di sini. Oke, setelah terbit begini, kita cara bayarnya gimana? Kita terbitin dulu SPT-nya. Nanti kita otomatis muncul kode billingnya. Masuknya di mana? Surat pemberitahuan SPT. Ya, ini sedikit loading biasanya. Kemudian kita buat konsep. Kita klik buat konsep. Kemudian kita pilih yang sesuai PPh unifikasi. Kita klik lanjut. Kemudian kita pilih masanya Januari. Kita lanjut. Kita pilih jenisnya normal atau pembetulan. Belum bisa pembetulan ya, hanya bisa normal. Jadi nggak boleh salah ya. Jadi harus hati-hati karena masih bisa normal aja, pembetulan belum bisa. Gimana nih kalau misalnya ternyata udah laporin dan ternyata salah? Ya udah tunggu dulu sampai konteksnya bisa pembetulan. Jadi jangan panik. Lo kalau salah gimana? Ya pasti konteks akan bisa pembetulan. Tapi itu tunggu dulu. Jadi yang vital-vital dulu kita laporkan normal-normal. Bagi yang udah terlanjur salah laporinnya untuk pembetulannya gimana? Tunggu dulu sampai konteksnya bisa. Nah, sekarang udah bisa masuk. Kemudian kita eh, klik edit. Nah, kemudian kita lihat untuk masanya. Kita scroll ke bawah dan kemudian kita bayar dan lapor. Oh, kita lupa centang dulu. Kemudian bayar dan lapor, jangan lupa masukin tantangannya. Kemudian kita simpan dulu ya. Kita harus simpan dulu. Setelah kita simpan dulu, kita
baru tekan tombol yang satunya. Karena kalau kita pakai tombol langsung bayar dan lapor, itu nggak bisa. Jadi kita harus simpan dulu, kemudian baru tekan tombol satunya. Nah, setelah muncul kode billingnya, nah kita bayar. Nah, setelah kita bayar, kita laporkan kembali. Ya, demikian cara membuat PPh satu dan PPh unifikasi. Gampang bukan cara membuatnya? Sampai sekarang yang bisa kita bayar dan kita bisa laporkan hanya PPh unifikasi. Untuk PPh satu sampai sekarang belum bisa dibayarkan, hanya bisa kita buat bukti potongnya dulu. Untuk menyicil, teman-teman bisa membuat bukti potong terlebih dahulu dan nanti jika sudah bisa akan saya infokan kepada teman-teman. Tetap stay tune di channel ini, jangan lupa subscribe dan like video ini agar dapat mengikuti update selanjutnya seputar Cortex. See you again in the next video. Thank you semuanya.